Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengantar fisika matematik pertemuan minggu ketiga, hari kedua. Hari ini kita akan belajar tentang limit di tak hingga dan limit tak hingga, yaitu limit di x ekstrim atau limit di y ekstrim. Kemudian juga kita akan gunakan untuk memeriksa kekontinuan dari sebuah fungsi. Jadi misalnya kalau kita punya fungsi seperti ini, yaitu fungsi x per x kuadrat tambah 1 di titik tak berhingga, ya. Kemudian juga di titik tak berhingga ini kita akan mengetahui bahwa fungsi fx-nya itu kita akan kecenderungannya seperti apa. Misalnya apakah dia naik terus atau dia turun, ya. Kemudian limit di tak hingga secara umum sederhananya gini. Jadi kalau kita pilih x, ya, menuju tak berhingga untuk limit fungsi fx, maka selisih antara fx dengan nilai aslinya, itu L-nya, itu akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Jadi kita pilih x-nya makin besar, makin besar, makin besar, maka fx dikurangi L-nya itu akan semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Artinya, jika kita pilih x yang cukup besar, maka nilai fx itu akan selalu dekat dengan L. Ya, contoh misalnya, jika epsilon kita pilih limit x menuju tak berhingga untuk x per x kuadrat tambah 1, kita bisa buktikan bahwa nilainya sama dengan 0, maka jika kita pilih epsilon secara sembarang, maka nilai x atau dalam artiannya ini nilai m-nya itu lebih besar sama dengan 1 per epsilon, ya. Artinya m-nya sangat besar. Jadi kalau kita masukkan x-nya lebih besar daripada m, ya, maka otomatis nilai fungsi ini kalau kita sederhanakan itu lebih kecil daripada 1 per x. Kenapa? Karena ada komponen 1 ini. Kemudian juga 1 per x ini sudah jelas lebih kecil daripada 1 per m, yang nilainya juga lebih kecil daripada epsilon. Dengan demikian, maka jika kita pilih x lebih besar, maka sangat besar, otomatis fungsi fx x per x kuadrat tambah 1 ini menjadi 0. Minus tak berhingga bagaimana? Caranya sama. Intinya adalah semakin, kalau untuk yang minus tak berhingga, semakin kecil nilai x yang kita pilih, maka nilai fx-nya itu akan selalu mendekati nilai L. Contohnya seperti ini. Jadi kalau kita masukkan x-nya makin kecil, maka otomatis nilai ininya akan selalu nilai fungsi limit fx menuju tak berhingga itu akan mendekati 0. Contoh lain misalnya seperti ini. Bisa kita gunakan pembagian, misalnya untuk yang fungsi rasional, pembilang dan pembagi dibagi oleh fungsi yang sama, misalnya 1 per x, 1 per x kuadrat, dan seterusnya, bergantung dari fungsinya, fungsi polinomialnya, maka kita akan bisa menurunkan fungsi limit tersebut, ya. Nah, itu adalah tadi sebelumnya fungsi limit di tak hingga. Bagaimana fungsi limit tak hingga, di mana nilai y-nya atau fx-nya itu kemungkinan sangat ekstrim tinggi atau sangat rendah, minus tak berhingga. Maka caranya sama. Jadi setiap kita pilih nilai x yang lebih besar, makin besar, setiap pilih m lebih besar dari 0 misalnya gitu ya, terdapat sigma lebih besar dari 0. Atau ketika kita pilih fx limit x menuju c untuk fungsi fx, maka nilainya akan mendekati tak berhingga, ya. Sama. Fungsi minus tak berhingga pun sama, ya. Contoh sederhananya adalah tangan. Fungsi tangan itu adalah fungsi tak berhingga, ya, untuk x tertentu, ya. Misalnya limit x menuju 0 untuk 1 per x, ya, nilainya bisa plus tak berhingga jika x menuju 0 plus.
Jika limit X menuju 0 minus, maka fungsi 1 per X ini menjadi minus tak berhingga. Oke. Kita bisa kerjakan fungsi ini, ya. Kita bisa hitung misalnya bahwa yang 1A limit X menuju tak berhingga untuk X kuadrat minus 1 per X kuadrat plus 1 kita kalikan dengan fungsi rasional ini dengan 1 per X kuadrat dibagi 1 per X kuadrat. Pembagian ini nilainya sama dengan 1. Hasilnya adalah limit X menuju tak berhingga itu sama dengan 1 minus 1 per X kuadrat. Jadi ini dikalikan dengan ini, dikalikan dengan ini. Yang bawahnya 1 plus 1 per X kuadrat. Hasilnya adalah limit 1 untuk X menuju tak berhingga dikurangi 1 per limit X menuju tak berhingga untuk X kuadrat dibagi limit X menuju tak berhingga untuk 1 plus 1 per limit X menuju tak berhingga untuk X kuadrat. Hasilnya adalah 1 minus 0 per 1 plus 0 atau 1 per 1 dengan 1. Oke. Untuk nomor 1D, limit X menuju minus tak berhingga untuk akar X kuadrat tambah 1 per X itu kita bisa kalikan ini dengan 1 per X, kalikan dengan 1 per X. Hasilnya adalah limit X menuju minus tak berhingga akar 1 plus 1 per X kuadrat dibagi 1 sama dengan limit X menuju minus tak berhingga akar 1 plus 1 per tak berhingga kuadrat atau 1 tak berhingga juga, ya. Tak berhingga kuadrat sama dengan tak berhingga, maka nilainya sama dengan limit X menuju tak berhingga minus tak berhingga akar 1 atau 1 nilainya. Oke. Nah, jika kita memiliki sebuah fungsi dan ingin mengetahui apakah nilai X ketika kita masukkan ke dalam fungsi fx itu selalu ada atau selalu kontinu, fungsi fx-nya dengan kata lain fungsi fx itu selalu kontinu, maka caranya adalah limit X menuju C itu kita masukkan C-nya langsung ke fungsi fx menjadi nilainya akan selalu fc, atau dengan kata lain nilai fx-nya atau fc-nya selalu ada. Jika nilai di X sama dengan menuju C nilai fc-nya ada, maka kita sebut fungsi tersebut kontinu di X sama dengan C. Ya. Nah, ada beberapa jenis fungsi kontinu, misalnya fungsi polinom, kemudian juga fungsi nilai mutlak, kemudian fungsi akar, fungsi sinus kosinus. Nah, yang umumnya fungsi yang tidak kontinu itu atau yang itu adalah fungsi yang banyak yang tidak kontinu itu adalah fungsi rasional. Ya, fungsi pembagian, di mana fungsi f dan fungsi g itu menghasilkan fungsi tak berhingga atau mungkin tak terdefinisi, sehingga kita perlu jabarkan dulu fungsi fx, cari limit fungsi fx atau cari fungsi limit
Gx dan seterusnya. Ya. Contohnya misalnya jika kita punya fungsi fx sama dengan x kali sinus x, maka kita bisa tebak bahwa fungsi ini adalah kontinu. Kenapa? Karena fungsi x-nya adalah kontinu, fungsi sinusnya adalah kontinu. Kemudian juga fungsi fx sama dengan mutlak dari x kuadrat minus 1. Ini pasti kontinu. Kenapa? Karena nilai x kuadrat minus 1 itu kontinu di setiap r. Ya. Kemudian juga kalau misalnya kita punya bahwa fungsi komposit misalnya fungsi komposit yaitu GHX. Jika HX-nya itu kontinu, maka otomatis GHX-nya juga kontinu. Ya. Oke. Nah, ada beberapa misalnya fungsi yang kontinu hanya pada daerah tertentu atau pada selang tertentu saja. Misalnya pada fungsi fx sama dengan x pangkat 3 minus x kuadrat tambah 1, dia kontinu misalnya pada 1 sampai 2. Ya. Kemudian juga, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, kita coba-coba masukkan x sama dengan c, di mana c-nya berada di selang a sampai b. Ya. Kita juga bisa gunakan teorema nilai antara, yaitu ya. Kita cari nilai-nilai tertentu pada selang tersebut yang dimana nilai tersebut kontinu pada fungsi fx dari mulai a sampai b. Ya, kita cari semua fx-nya di antara a sampai b. Ya. Oke. Oke, kita selesaikan beberapa soal ini. Fx itu sama dengan akar 3 dari x minus 1 per x minus 1 untuk x tidak sama dengan 1. Sedangkan fx nilainya sama dengan L untuk x sama dengan 1. Kita bisa menentukan nilai x, L, ya. Caranya adalah, jadi kita buatkan limit x menuju 1 plus. Untuk misalnya, untuk fungsi dari x pangkat 3, akar 3 minus 1 per x minus 1. Maka kita bisa tahu bahwa nilai ini sama dengan, nilainya bisa jadi sama dengan 1. Kita masukkan substitusikan, jadi 1 plus misalnya adalah delta sigma dikurangi 1. Nah, ini akar 3 dari 1 plus sigma dibagi 1 plus sigma plus minus 1. Sigma saja ya. Oke. Nilainya sama dengan, perakaran ini bisa kita estimasikan menjadi 1 plus 1/3 sigma minus 1 dibagi 1 plus sigma minus 1, atau ini kita coret, juga kita coret menjadi 1/3 sigma dibagi sigma. Sigmanya kita coret, hasilnya adalah 1/3. Bisa juga kita buat misalnya limit x menuju u1 minus, di mana fungsinya adalah akar 3 dari x minus 1 per x minus 1. Kita gunakan bahwa ini karena x menuju 1 minus, berarti sama dengan akar dari 1 plus minus sigma minus 1, ini akar 3 dibagi 1 tambah sigma minus 1. Oke. Nah, fungsi ini atau fungsi akar ini bisa kita estimasikan menjadi 1 minus 1/3 sigma minus 1, tanda ini minus ya, karena dia 1 minus. Oke. Dibagi 1 minus sigma minus 1. Nilainya, hasilnya kita coret. Ini juga kita coret, hasilnya sama dengan minus 1/3 sigma per
minus sigma. Coret, hasilnya adalah 1/3. Dengan demikian limit X menuju 1 untuk akar 3X minus 1 per X minus 1 itu sama dengan 1/3 atau L sama dengan 1/3. Oke, ini nomor 1 ya. Nomor 2 ya, fx itu sama dengan minus 1 untuk X kurang dari minus 1 ya. Kemudian sama dengan AX pangkat 3 plus B untuk X nya kurang dari minus 1 sampai 1, dan nilainya sama dengan 2 untuk X lebih besar dari 1 ya. Caranya gimana? Pertama, kita harus buktikan bahwa F minus 1 itu sama dengan minus 1 atau dan sama dengan A pangkat minus 1 pangkat 3 tambah B ya. Dan F1 itu sama dengan 2 sama dengan A 1 pangkat 3 tambah B. Hasilnya yang ini F minus 1 sama dengan minus A tambah B sama dengan minus 1, dan F1 sama dengan 2A tambah B sama dengan 2. Oke, kita substitusikan, kita tambahkan menjadi menjadi 2B sama dengan 1, B sama dengan setengah. Kita masukkan ke dalam persamaan atas. Misalnya yang ini A tambah setengah sama dengan 2, maka A sama dengan 3/2 ya. Oke, maka ya, fx nya continue jika A nya sama dengan 3/2 X pangkat 3 tambah setengah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.